Candi Cangkuang, satu-satunya candi Hindu yang tersisa di Jawa Barat, sekaligus menjadi saksi bisu perjalanan seorang tokoh yang legendaris, Mbah Dalem Arif Muhammad. Yang membuat Candi Cangkuang unik yaitu letaknya yang berada di tengah danau. Untuk mencapai candi, pengunjung harus menyeberang menggunakan rakit tradisional. Danau ini dikelilingi oleh pemandangan hijau yang sangat indah, memberikan kesan damai bagi siapa saja yang datang. Nama Candi Cangkuang sendiri diambil dari nama pohon cangkuang yang banyak tumbuh di sekitar area ini. Pohon cangkuang merupakan salah satu pohon langka yang konon memiliki banyak manfaat bagi masyarakat sekitar. Candi Cangkuang merupakan salah satu candi Hindu yang masih tersisa di Jawa Barat. Candi ini diperkirakan dibangun pada abad ke-8 di masa Kerajaan Sunda. Dalam candi ini terdapat arca Dewa Siwa yang menandakan bahwa candi ini dahulu digunakan sebagai tempat peribadatan agama Hindu. Candi Cangkuang tidak hanya tentang peradaban Hindu. Pada tahun 1966, saat dilakukan penggalian, ditemukan sebuah makam di sekitar candi. Makam ini diyakini sebagai makam peristirahatan Mbah Dalem Arif Muhammad, seorang ulama yang berasal dari Makassar. Makam Mbah Dalem Arif Muhammad berada di samping Candi Cangkuang, menggambarkan perpaduan antara dua budaya dan dua agama di satu lokasi. Candi ini menjadi simbol harmonisasi antara budaya Hindu dan Islam di masa lalu. Mbah Dalem Arif Muhammad adalah tokoh penting yang berperan dalam penyebaran Islam di wilayah Garut. Berdasarkan cerita rakyat, beliau adalah seorang pejuang dari Makassar yang datang ke tanah Sunda setelah kegagalannya melawan penjajahan Belanda. Di Garut, beliau menetap di Desa Cangkuang, mendirikan komunitas, dan mengajarkan ajaran Islam kepada penduduk setempat. Candi ini tidak hanya menjadi simbol peradaban kuno, tetapi juga menunjukkan bagaimana masyarakat Sunda memadukan tradisi Hindu dan Islam, menciptakan harmoni di tengah perbedaan keyakinan.
bebas deh, malah banyak yang nikah sama orang negeri deh. Kampung Pulo tepatnya berada di antara kota Bandung dan Kabupaten Garut yang berjarak 2 km dari Kecamatan Leles, 17 km dari Kabupaten Garut, dan 46 km dari kota Bandung. Di sebelah utara Kampung Pulo berbatasan dengan Desa Neglasari, Kecamatan Kadungora, sebelah selatan berbatasan dengan Desa Sukarame dan Desa Margaluyu, sebelah timur berbatasan dengan Desa Tambaksari dan Desa Karanganyar, dan sebelah barat dengan Desa Leles, Kecamatan Leles, dan Desa Talagesari. Kampung adat ini berada di Pulau Daunat Megendit, salah satu tempat dengan Candi Cangkuang, makam keramat, serta museum situs. Kampung Pulo. Kampung Pulo merupakan kampung adat sejarah yang merupakan salah satu kampung adat yang berlokasi di Desa Cangkuang, Kecamatan Leles, Kabupaten Garut, Provinsi Jawa Barat. Rumah adat di Kampung Pulo bentuknya persegi panjang dengan jenis rumah panggung. Bagian atap memakai bentuk suhunan julang ngapak yang dengan 4 bidang atap. 2 bidang atap saling bertemu pada garis suhunan yang letaknya miring. 2 bidang atap yang lain adalah bidang lanjutan yang membentuk sudut tumpul di antara garis pertemuan keduanya. Bidang atap tambahan yang melandai terkenal dengan sebutan leang-leang. Bagian pangkal kedua belah atap dibentuk seperti tanduk lurus yang sering disebut dengan cagak gunting atau persilangan gunting atau capit hurang, atau bahasa Indonesianya disebut dengan bentuk tangan capit udang dengan lilitan tali icuk agar lebih kuat. Dahulu kala, masyarakat Kampung Pulo menganut agama Hindu. Namun, setelah Mbah Dalem Arif Muhammad singgah di wilayah ini, beralih ke dalam agama Islam. Hal ini terjadi karena pasukan Mbah Dalem Arif Muhammad terpaksa dipukul mundur sewaktu melawan penjajah Belanda. Karena merasa kecewa dan malu oleh Sultan Agung, maka Mbah Dalem Arif Muhammad tidak kembali lagi ke Mataram. Mulai waktu itu, beliau menyebarkan agama Islam kepada masyarakat di wilayah Kampung Pulo. Sampai dengan wafat dan dimakamkan di Kampung Pulo, Mbah Dalem Arif Muhammad meninggalkan 6 orang anak, 5 perempuan dan 1 pria. Berkaitan dengan hal tersebut, di Kampung Pulo didirikan 6 buah rumah adat saja, yang saling berhadapan masing-masing 3 buah rumah di sebelah kiri dan di sebelah kanan,
ditambah dengan sebuah masjid untuk tempat beribadah. Sekarang, Kampung Pulo terdiri dari 6 kepala keluarga dengan jumlah penduduk 23 orang dan jumlah penduduknya tidak boleh lebih dari 26 orang. Sistem pewarisannya adalah rumah adat yang diberikan kepada anak perempuan tertua. Maka dari itu, sistem kekeluargaan di Kampung Pulo ini harus mengikuti garis ibu. Apabila ada anak laki-laki yang sudah menikah dan pernikahannya sudah menginjak waktu 2 minggu, maka anak laki-laki itu harus keluar dari Kampung Pulo.